Sekarang saya akan melakukan tugas penugasan dari PPKN, yaitu menjelaskan dari kedua mosi debat yang akan saya tuliskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari biomolekular terlebih dahulu. Nah, biomolekular itu sendiri adalah suatu studi dasar mengenai rekayasa genetika yang dapat menemukan obat-obatan yang dapat membantu manusia. Contohnya seperti virus yang mempergunakan studi tersebut untuk mempelajari contoh COVID-19, penggunaan PCR dan lain-lain. Itu adalah salah satu penggunaan dari biomolekular itu sendiri, yaitu menemukan obat-obatan terkait virus yang sedang marak ada dan menyebar. Lalu ada rekayasa genetika, yang dimana rekayasa genetika itu sendiri adalah suatu rekayasa yang dilakukan pada DNA kita untuk mengganti kecacatan yang ada pada sistem. Dan itu juga dapat membantu orang-orang yang terkena cacat semasa dari dia lahir atau penyakit bawaan seperti itu. Lalu biomolekular itu sendiri dapat membantu dalam tentunya pertumbuhan teknologi di Indonesia untuk masalah kesehatan dan teknologinya yang dapat membantu untuk mempercepat atau mempermudah suatu proses dari penyembuhan. Namun adapun kontra dari biomolekular itu sendiri, yaitu kekerasan pada binatang atau animal abuse yang dilakukan untuk sebagai tes percobaan, yang dimana hewan itu digunakan sebagai alat untuk mengetes apakah suatu obat atau suatu rekayasa genetika tersebut dapat terjadi. Nah, adapun penyalahgunaan oknum atau sebagai bisnis yang digunakan oleh para oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan studi dari biomolekular atau alat-alat teknologinya yang dapat tentunya membuat kecenderungan masyarakat menjadi tidak percaya akan hal tersebut. Lalu dapat digunakan juga sebagai senjata, sebagaimana contohnya tadi rekayasa genetika, yaitu menyembuhkan orang daripada cacatnya, namun juga bisa yang tadinya orang itu sembuh dibuat menjadi cacat dengan rekayasa genetika tersebut. Jadi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah pro dan kontra dari biomolekular. Lalu ada date apps atau sosial media. Dalam pro dari date apps atau sosial media ini,
Yang pertama adalah mencari teman atau relasi yang koneksi jauh di luar lingkungan kita. Tentu itu sangat membantu kita dalam berinteraksi atau memperluas koneksi yang akan sangat membantu kita di dalam mencari pekerjaan contohnya, atau mencari penyelesaian dari suatu masalah seperti itu. Lalu adapun penggunaan dari sosial media tersebut untuk berinteraksi dari teman-teman yang kita miliki jauh di luar jangkauan kita untuk bertukar kabar, bertukar informasi, tentunya itu sangat membantu bagi orang-orang yang kesulitan untuk bertemu secara langsung atau tatap muka. Namun adapun sisi kontra dari dead apps ini, yaitu masalah privasi, yang dimana sosial media atau dead apps itu memiliki privasi yang kurang meyakinkan masyarakat dalam suatu sisi atau satu pandangan. Namun hal ini juga didukung oleh penyalahgunaan dari oknum-oknum tertentu dalam menggunakan sosial media atau dead apps ini. Jadi hal ini pun juga dapat membuat kecanduan dari para pengguna tersebut untuk menggunakan sosial media atau dead apps sebagai ketergantungan mereka dalam hidup. Jadi mereka terlalu terpaku terhadap dunia virtual, yang dimana mereka akan jatuh ke dalam lingkup itu doang. Jadi nggak bisa untuk keluar dari zona nyaman mereka dan berinteraksi di luar sana. Nah, dari kedua mosi debat tersebut, secara pribadi saya memposisikan diri saya di dalam sosial media atau dead apps. Kenapa? Karena jika kita berbicara tentang biomolekular, itu hanya dapat mungkin dijama oleh beberapa profesor, dokter, atau orang-orang tertentu yang dapat mengubah sisi kontra tersebut menjadi sisi pro. Dan itu bukanlah hak saya untuk melakukannya, karena saya sendiri adalah sebagai seorang murid, sebagai seorang masyarakat, tentunya tidak selalu bisa jatuh ke dalam biomolekular tersebut atau studi tersebut, dan terlalu susah untuk diperbaiki sisi kontranya, karena hal itu hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang saja. Dan sementara dari itu untuk dead apps. Nah, untuk dead apps ini kita dapat menanggulangi sisi kontra dengan kita sebagai user atau sebagai pengguna menggunakannya dengan baik dan tentunya bertanggung jawab. Contoh, hal ini sangat membantu kita dalam mencari relasi, karena relasi itu sangat penting dalam kehidupan ini. Tanpa adanya relasi, mungkin kita tidak akan bisa untuk mendapatkan apa yang kita mau dalam hidup kita atau tujuan kita, karena kita sendiri adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial. Maksud sosial selalu memerlukan orang atau partner untuk diajak bekerja sama atau hidup bersama. Nah, dari situ tidak selalu semerta-merta selalu tentang pasangan hidup atau dan lain-lain. Dari dead apps atau sosial media, kita juga dapat menemukan teman yang dapat kita ajak berbincang tentang hal yang kita minati atau hal yang kita sukai. Dari situ, saya melihat bahwa inilah sebagai oportunitas dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat maju di Indonesia. Namun, kembali lagi, Indonesia memiliki banyak sekali celah dalam penggunaannya, karena para penggunanya dapat dilihat seperti yang sekarang ini, di masa sekarang ini, banyak pengguna yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan hal tersebut untuk kepentingan pribadi. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa apa yang dapat kita ambil benarnya, apa yang kita dapat ambil sebagai hal positif untuk dijadikan refleksi dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk menyikapi suatu perkembangan atau suatu perubahan yang terjadi di dalam lingkup kita atau di dalam kehidupan sekitar kita. Dari situ, saya berharap bahwa orang-orang dapat bertanggung jawab dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang terjadi seperti sekarang ini, agar Indonesia tetap maju dan Indonesia dapat menjadi lebih baik semakin hari. Dari situ, saya berharap agar perkembangan di Indonesia dapat semakin pesat dan tentunya melebihi negara-negara lain yang sudah jauh lebih berkembang daripada Indonesia. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf atas perkataan yang salah atau tidak mengenakan.
Tuhan Yesus memberkati.